عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Saudara sekalian rahimakumullah, Kunuzul Hikmah mengajak kita untuk menggali mutiara-mutiara hikmah dari para teladan agung sepanjang sejarah. Teriring puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam senantiasa pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menelusuri hikmah demi hikmah dari para teladan agung, bulan suci Ramadan kita jauh insyaallah mendatangkan manfaat ruhaniyah bagi kita, menghadirkan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Kali ini temanya satu riwayat tentang bakhil, tentang kekikiran. Allah yarham ayahanda tercinta dikenal juga dengan sebuah kalimat, lebih baik riya tapi dermawan daripada ikhlas tapi bakhil. Ketika orang pertanyakan, kalau dia riya, dia tidak beroleh manfaat, dia tidak, seluruh pahala kebaikannya hilang, mengapa bisa menjadi lebih baik? Allah yarham menyampaikan, dia riya dan dia tidak beroleh pahala dari kebaikannya, tetapi apa yang ia berikan itu mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Misalnya, ya berbagi sembako, berbagi harta, berbagi apa yang dia miliki. Ia mungkin tidak menerima pahala dari kebaikannya, tetapi orang yang menerima sembakonya, yang menerima hartanya, dapat menggunakannya untuk kebaikannya. Perihal memberi dan bakhil ini, bagaimana kita mendefinisikan bakhil? Karena misalnya Al-Quran juga mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam satu ayat yang sering juga dikutip oleh Allah yarham. Al-Quran dan setiap ayat Al-Quran itu indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza
wallahu ghaniyyun halim. Kalimat yang baik, ucapan yang indah, dan pengampunan jauh lebih baik daripada sedekah yang menyusulnya gerutuan. Jadi ucapan yang baik, dalam hal ini Al-Quran kemudian menambah ada kata maghfirah, bukan hanya qaulun ma'ruf, tapi wa maghfiratun, dan pengampunan. Itu lebih baik daripada kita bersedekah kemudian kita susul dengan gerutuan, kita susul dengan caci maki, kita susul dengan penyesalan. Nah, bagaimana mendefinisikan kebakhilan itu? Mungkin kita mau membantu, tapi menurut ayat Al-Quran ini, daripada nanti kalau kita bantu kita menggerutu, kamu sudah dibantu tidak tahu terima kasih, kamu sudah dibantu malah menggunakan harta yang diberikan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang merugikan dan lain sebagainya. Menurut Al-Quran lebih baik yang demikian jangan dibantu. Tapi apakah kita termasuk bakhil? Itulah mengapa Al-Quran ada kata maghfirah, pengampunan. Jadi kata-kata yang baik itu kemudian disusul dengan permohonan ampunan kita kepada Allah Ta'ala. Permohonan bahwa kita masih belum dapat memberikan secara ikhlas kepada orang yang kita bantu itu, kita memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. At least we forgive ourselves. Kita memaafkan diri kita sendiri karena ketidakmampuan kita untuk memberi itu dan memberikan kemudian gantinya dengan qaulun ma'ruf. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan bakhil? Sederhana. Dari Imam Ar-Ridha alaihi salatu wassalam dengan riwayat yang sampai pada qala Ali ibn al-Husain alaihi salatu wassalam, berkata Imam As-Sajjad alaihi salatu wassalam, inni la astahyi min rabbi. Ini Imam Sajjad alaihi salam yang dikenal tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Ya, setiap mendengar ketuk di pintu, ia akan membuka pintu lebar-lebar dan berkata, saya ingat betul Allah yarham menyampaikan kalimat ini, marhaban marhaban liman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang bagi yang akan membawakan bekalku untuk hari akhirat. Imam Sajjad alaihi salam yang laula tasyahud lakana la'uhu na'am, kata Farazdak, kalau tidak ada kalimat tasyahud semua tidaknya itu akan berubah menjadi iya. Tidak pernah menolak siapapun. Imam Sajjad alaihissalam kemudian menyampaikan, Imam Sajjad sekali lagi dengan dua karakteristik utama tadi, inni la astahyi min rabbi, sungguh teramat malu aku pada Tuhanku, an ara al-akha min ikhwani, aku sangat malu pada Tuhanku kalau aku melihat seorang saudara di antara saudara-saudaraku, fa as'alullaha lahul jannah, kemudian aku mohon kepada Tuhan surga, wa abkhil alaihi bid dinari wa dirham, sedang aku menahan padanya dari dinar dan dirham. Jadi bakhil adalah keengganan, bakhil adalah menahan itu. Kata Imam Sajjad alaihissalam, aku malu pada Tuhan kalau aku mohonkan surga dari Tuhan tapi aku menahan dinar dan dirhamku untuk sesama saudara yang membutuhkannya. Fa idza kana yaumul qiyamah qilali, kelak nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada aku, lau kanatil jannatu laka lakuntu biha abkhal wa abkhal wa abkhal. Kalau surga itu adalah bagianku untuk memberikannya kepadamu, suara kudus, maka aku akan bakhil dan bakhil dan bakhil. Aku akan menahannya, aku akan menahannya, aku akan menahannya. Perumpamaan dari Imam Sajjad alaihissalam untuk mengingatkan kita semua. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114 Tuhan berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya seluruh obrolan kamu yang banyak itu.
Tidak ada baiknya obrolan mereka yang banyak itu, kecuali kalau dalam obrolan itu ada perintah untuk bersedekah, atau perintah berbuat baik, atau ada hal-hal yang bisa mendamaikan di antara sesama manusia, yang menjalin kasih sayang di antara manusia. Jadi kalau obrolan kita itu untuk menambah kasih sayang, untuk menjalin kasih sayang di antara manusia, itu baru boleh, walaupun banyak. Tapi kata Tuhan, tidak ada baiknya banyaknya obrolan mereka itu, kecuali kalau di dalamnya ada perintah bersedekah, perintah berbuat baik, dan merukunkan di antara sesama manusia, au islahin bainan nas. Malah kalau pembicaraan kita mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain, pembicaraan kita itu dihitung sebagai sedekah. Nabi SAW kan berkata, tabas muka ila wajhi akhika sedekah. Engkau tersenyum saja membahagiakan orang lain, itu dihitung sebagai sedekah. Malah Nabi mengatakan ucapan yang baik itu lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan kecaman atau menyebut-nyebut sedekah itu. Al-Quran berkata, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, lebih baik itu ketimbang kamu memberi tapi setelah itu kamu ungkit-ungkit pemberian kamu itu. Tuhan juga berfirman, jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kau berikan sedekahmu kepadanya. Kalau kita tidak bisa membantu seseorang, maka paling tidak, kalau sedang kekurangan, lagi menunggu kasih sayang Allah kepadamu, paling tidak ucapkanlah kalimat-kalimat yang membahagiakan hatinya. Dosa yang kedua itu fudulul kalam. Dosa yang ketiga, membicarakan hal-hal yang batil. Saya hanya kutip langsung dari Imam Al-Ghazali. Contoh-contohnya, misalnya katanya membicarakan tentang kalau laki-laki sesama laki-laki berjumpa, kemudian membicarakan ahwalin nisa, mengenai keadaan perempuan-perempuan, atau bercanda yang berlebih-lebihan, mencemoohkan Allah dan Rasulnya, mempermainkan ajaran-ajaran agama, menjadikan ajaran-ajaran agama itu sebagai bahan untuk lelucon atau humor. Itu di dalam Al-Quran ada perintah, kalau orang sedang berbicara seperti itu, kita dilarang duduk bersama dia. Kita harus tinggalkan dia. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 140. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithlahum. Janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka itu mengalihkan pembicaraannya kepada pembicaraan yang lain. Sebab kalau engkau duduk bersama mereka, Tuhan hitung kamu seperti mereka. Dianggap sama seperti mereka, berdosa seperti dosa mereka. Di dalam surat Al-Mudaththir ayat 45, Tuhan menyebutkan salah satu sebab orang masuk neraka itu ialah banyak mengobrol bersama tukang-tukang ngobrol. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Itu yang ketiga. Yang pertamanya ialah kami dulu tidak pernah salat. Yang kedua, kami tidak mau memberikan perhatian untuk memberi makan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, kami suka ngobrol bersama orang-orang yang tukang ngobrol. Al-Mudaththir surat ke-74 ayat 45 ya. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Ditambahkan kata batil tadi itu, membicarakan yang batil. Dalam Qur'annya tidak ada itu. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Karena kadang-kadang terjemah itu juga sekaligus tafsir. Kalau terjemahan harfiahnya, kami dulu suka ngobrol bersama orang-orang yang tukang ngobrol. Lalu di situ tambahkan ngobrol yang batil. Karena kalau ulama ngobrol, itu ngobrolnya yang hak. Dosa yang keempat adalah bertengkar atau berdebat.